Aduh, hawa-hawa pemandangan seperti tadi yang kita tampilkan itu sudah lama kita tidak saksikan bersama ya Arif Fadil ya. Maklumlah 2 tahun kita menahan diri kan karena COVID, meskipun pandemi belum berakhir. Oke lah, kalau gitu kita sapa terlebih dahulu, ada sejumlah narasumber kami pemirsa. Ada Pak Jumadi, Wakil Wali Kota Tegal, dan juga ada Pak Bupati Kuningan, ada Pak Aceh Purnama. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aziz dan Mbak Maria. Baik. Terima kasih ya Pak ya, nih Bapak di tengah kesibukannya menyempatkan waktu sama kita dulu nih pagi-pagi. Ya, terima kasih waktu ya Pak. Siap, saya mau ke Pak Bupati terlebih dahulu. Pak Bupati, tema kita pagi hari ini Pak, mudik daerah mulai bersiap. Tapi kalau kita berkaca Pak, pada tahun-tahun sebelum pandemi, sebut sajalah 2019 dan juga tahun-tahun ke belakang begitu. Berapa sih Pak jumlah pertambahan gempuran pemudik yang tiba di Kuningan Pak? Karena paling tidak kan jumlahnya akan sama dengan tahun ini atau bahkan lebih. Atau bahkan lebih jangan-jangan. Ya, saya perkirakan pemudik Kabupaten Kuningan kurang lebih akan mencapai 160 sampai 200 ribu Mbak. Ya. Di mana memang 2 tahun ke belakang mereka ya dibatasi, walaupun 1-2 ada yang masuk ya. Gitu. Karena waktu itu kita lakukan penyekatan hubungan dengan pandemi lagi tinggi-tingginya. Dan sekarang anjuran pemerintah mengizinkan ya mereka mudik otomatis. Seperti sekarang hari Ramadan ke-22, bahkan kemarin sudah mulai hari Ramadan ke-19 aja sudah mulai terasa. Sudah mulai terasa peningkatan intensitas kegiatan di masyarakat ya, aktivitas kegiatan di masyarakat, mohon maaf. Pasar-pasar, terus ya kalau saya lihat sih jalur jalan di Kuningan ya yang melintas ya Jalan Siliwangi dari mulai Bundaran Cijoho sampai alun-alun Kota Kuningan itu padat merayap. Dan dari mulai pukul 9 sampai pukul 1 siang itu ya jujur aja kecepatan mungkin kadang-kadang mandek, berhenti, kadang-kadang 0,5 km per kadang-kadang parkir tengah jalan ya Pak. Iya. Ya biasa. Pak Bupati. Ada pasar. Oke Pak Bupati, tapi untuk Kuningan sendiri ini kan tadi disebutkan ada 200 ribu pemudik. Ini Hampir bukan hanya 200.000. melintas ya Pak ya, tapi memang sebagai tujuan mudik masyarakat di sana ya Pak ya? Ya memang kami perkirakan masyarakat Kuningan 15%-nya kan mencari nafkah di luar daerah. Memang masyarakat kami pesan gigi bulat untuk mencari rezeki di kota-kota besar. Ya. Seperti halnya ya masyarakat kami itu masyarakat urban gitu ya. Namun itu pun bukan semata-mata di Kuningan tidak ada pekerjaan. Karena mereka ini adalah petani-petani yang di masa jeda setelah menggarap lahan, bertandur istilahnya ya, menanam tanaman-tanamannya sambil menunggu besar. Nah ada jeda waktu, mereka biasanya berangkat keluar kota untuk mencari mengair rezeki di tempat-tempat. Ya itulah Pak. Tapi bukan tambahan juga Pak. Karena kami bisa menyimpulkan beberapa sektor ya orang Kuningan mendominasi seperti kalau kita lihat yang berjualan bubur kacang itu pasti orang Kuningan. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur sana yang jualan kredit itu pasti orang Kuningan. Biasanya seperti itu. Iya. Ya kita makanya akan juga mempertemukan lah ya, tidak hanya Kuningan begitu, tapi Tegal juga nih pagi ini kita mintakan waktunya juga begitu. Ya. Ini Pak Jumadi ya, Pak Wakil Wali Kota Tegal. Pak Jumadi, pertanyaan yang saya ulang juga dari rekan saya tadi Maria, Pak. Kalau dibandingkan 2009 dan mundur ke belakang, kira-kira ya, prediksinya ini akan lebihkah dari 2019 ke belakang tersebut atau sama seperti 2 tahun masa pandemi COVID kita kemarin ini? Ya, saya kira begini Mas, memang ini Lebaran Idul Fitri tahun ini pasti berbeda. Dulu kita melakukan pendekatan agar orang yang mudik tidak suruh balik lagi gitu kan. Tapi hari ini, tahun ini kita yang mudik silakan pulang, silakan masuk ke Tegal, tapi tentu saja kita akan memberikan fasilitas kepada mereka seperti di pos ada vaksinasi. Namun
tentu saja euforia ini pasti akan meningkat. Karena 2 tahun pandemi, kita tidak pulang atau masyarakat dekat tidak mudik. Para pedagang warteg, martabak, nasi goreng, jerambut. Nah, hari ini, tahun ini, tentu saja mereka akan euforia untuk mudik ke kampung halaman, untuk bisa menikmati lebaran secara seperti tahun-tahun sebelum pandemi. Nah, pasti pemerintah kota akan men-treatmentnya berbeda. Kalau dulu kita setiap mereka yang yang mudik suruh putar balik, sekarang mereka yang mudik silakan pulang, kemudian kita terima dengan tangan terbuka, most welcome kepada mereka karena mereka adalah pahlawan-pahlawan devisa yang akan menggerakkan ekonomi di Kota Tegal. Jadi tentu saja harapan kita dengan mereka pulang, ekonomi akan bergerak. Nah ini berbeda ini, treatment ini harus berbeda. Kenapa? Pasti dengan mereka pulang, pergerakan ekonomi yang tadinya kita agak stagnan akan langsung bergerak naik, tumbuh seperti itu. Nah, untuk itu kita harus mempersiapkan hal-hal lain. Makanya di Kota Tegal, di posko-posko kita sediakan tim vaksinasi untuk apabila mereka belum melakukan vaksin, baik kedua maupun booster. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tegal. Dan tentu saja, karena Kota Tegal adalah kota lintasan, kita juga mempersilakan mereka-mereka yang melintas di Kota Tegal untuk bisa menikmati kuliner di Kota Tegal. Kita tahu Tegal punya sate kambing yang luar biasa, kemudian punya tempat tempat rekreasi yang bagus-bagus juga. Jadi ini yang harus kita terima mereka juga. Nah, tentu saja mereka-mereka yang akan melintas Kota Tegal, kita akan memberikan fasilitas kepada mereka. Tahu dulu kan ada pijit, ada tempat untuk berbuka, ditambah lagi sekarang untuk vaksin. Jadi silakan saja masyarakat boleh mudik melintas Kota Tegal, datang ke Kota Tegal, kita persilakan sekaligus bisa menikmati kuliner plus bisa mendapatkan vaksinasi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kota Tegal. Dan untuk masyarakat Kota Tegal yang di luar Kota Tegal yang pada mudik ke Kota Tegal, tentu saja saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, kemudian silakan bersegera dengan keluarga, tetapi jangan sampai lupa tetap harus persiapkan diri kita sehat. Itu dia Pak Jumadi, mempersiapkan diri kita sehat. Upaya tadi sudah dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Tegal. Apakah lokasi-lokasi vaksinasi ini hanya disediakan misalnya di rest area setempat atau mungkin memang ada semacam checkpoint secara random begitu Pak? Nanti checkpoint akan ditempatkan. Bukan untuk penyekatan ya, tapi untuk vaksinasi. Vaksinasi, baik di jalur tol ataupun non-tol. Ya, saya pernah menyampaikan ide bahwa saja gagasan untuk agar setiap rest area diberikan fasilitas untuk vaksinasi. Dan menurut saya yang paling tepat adalah bukan cuma random. Maaf, kenapa? Ini masalah kesehatan. Kesehatan nggak bisa kita random. Nanti malah terjadi yang kita dapatkan adalah yang sakit bisa pass through, yang sehat malah ketahan untuk dicek gitu kan. Jadi harusnya setiap rest area dilakukan checking. Misalnya katakanlah begini, satu mobil masuk ke rest area, kemudian kalau dia sudah dicek, tinggal kita stempel sopirnya atau penumpangnya, habis itu mendekati area berikutnya dia bisa pass through begitu saja karena sudah di stempel. Kayak kita masuk wisata seperti itu. Itu yang paling murah kalau kita nggak mampu untuk melakukan sekuritasi gitu kan. Tapi pemerintah Kota Tegal juga menyediakan posko-posko mudik. Ada 3 posko kita di terminal, kemudian di perempatan Coyo, sama di depan stasiun ya. Namun apabila ternyata masyarakatnya banyak, pasti vaksin Kota Tegal bisa dimanfaatkan untuk melakukan vaksinasi. Dan itu sudah kita antisipasi. Kenapa? Karena pasti kita yakin lonjakan penumpang, lonjakan masyarakat pasti akan tinggi dalam Lebaran tahun ini karena ada euforia terhadap pandemi yang sudah mulai landai ini, gitu Mbak. Iya. Oke, sama juga saya ingin ketahui treatment seperti apa di Kuningan ya Pak Bupati ya. Nanti Pak Bupati bisa memaparkannya mungkin usai jeda pariwara Pak. Kita jeda dulu sejenak Pak Bupati dan juga Pak Wawali. Kami akan kembali saat lagi dan juga kita akan pantau juga salah satu titik pantauan arus mudik lainnya ya. Usai jeda, sesaat lagi pemirsa.